menunjukkan kepada kita bahwa memang rumah tangga itu dibangun untuk mendapatkan penjagaan terhadap agama kita. Makanya Nabi SAW mengabarkan bahwa dengan berumah tangga seseorang akan menyempurnakan, bayangkan, separuh dari agamanya. Artinya orang yang tidak menikah, sehebat apapun ibadahnya, tetap aja kurang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun akan berat rasanya jikalau rumah tangga kita tidak terasa seperti surga. Akan berat bagi kita untuk menyempurnakan agama ketika rumah tangga yang dibangun ternyata kosong dari yang namanya surga. Apa sih yang menyebabkan rumah tangga itu bisa seperti surga? Dalam bahasa Arabnya baiti jannah. Masya Allah, bahasa Arab udah keren-keren ya. Oh iya Les, hari Rabu ya. Kelas online. Baiti jannati artinya apa? Rumahku, surgaku. Apa sih yang menyebabkan rumah tangga kita itu bisa memiliki nuansa surga? Ada 3 unsur. Jika kita ingin membuat rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang memiliki surga di dalamnya, ada 3 unsur. Dan jika rumah tangga kita ini bisa memiliki surga di dalamnya, akan membuat kita lebih mudah dalam menyempurnakan agama. Yang pertama adalah rasa ketenangan, kenyamanan. Yang kedua, rasa cinta. Dan yang ketiga, kasih sayang. Siapa yang tahu bahasa Arabnya 3 hal ini? Boleh pulang. Kasih sayang, cinta, dan kenyamanan atau ketentraman. Pulus. Ayo, bahasa Arabnya apa? Nanti ditraktir nggak sama suaminya? Apa Pak? Kenyamanan, rasa cinta, dan kasih sayang itu apa bahasa Arabnya? Masya Allah. Masya Allah. Iya. Kita mau dan maroma. Oh Google tuh. Ya. Yang biasa kita kenal dengan singkatan Samawa. Mudah-mudahan nanti keluarganya menjadi keluarga yang samawa. Pahamkah kita sama samawa itu? Karena jangan sampai kita mengucapkan suatu kalimat tapi kita sendiri nggak tahu artinya. Itu kalau dijadikan doa nggak akan dikabulin sama Allah. Kenapa? Nabi pernah mengatakan, Innallaha la yaqbal du'aan an qalbin lahin. Allah nggak akan kabulin doa yang dipanjatkan dari hati yang nggak paham, yang lalai. Maka banyak kita juga memahami samawa, sakinah, mawaddah warahmah artinya apa. Rumah tangga yang memiliki 3 unsur ini, maka rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang memiliki nuansa surgawi. Tapi jikalau rumah tangga itu kosong dari 3 hal ini, maka rumah tangga akan menjadi neraka. Neraka bagi seorang suami yang menyebabkan dirinya menderita sepanjang hidupnya. Sedemikian akan menjadi neraka bagi seorang istri yang menderita sepanjang hidupnya. Hal seperti ini hendaknya menjadi pemahaman bagi seorang suami dan istri. Karena banyak di luar sana yang mereka mengira bahwa rumah tangga akan bahagia kalau mereka dari sisi materinya banyak, ekonominya lebih. Padahal tidak sedikit kita lihat di luar sana, ketika seseorang usahanya makin maju,
bisnisnya makin lancar, rezekinya makin lapang, apa yang terjadi? Hidupnya kosong dari kebahagiaan. Kenapa? Ternyata usahanya yang semakin maju membuat dirinya semakin sibuk sehingga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajak untuk datang kajian, alasannya, mohon maaf nggak bisa. Saya ada janji sama si fulan. Bahkan ketika adzan memanggil, dia beralasan tanggung masih ada kerjaan yang belum selesai. Bagaimana rumah tangga bisa bernuansa surga kalau seseorang justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya harta bukanlah sebab yang membuat rumah tangga menjadi bahagia. Bahkan tidak sedikit orang yang ketika memiliki harta banyak merasa diri sedang di atas awan, seolah dia berkuasa, bisa melakukan apa saja yang dia mau. Waliyadzubillah, sampai berani melakukan hal yang Allah larang. Atau mungkin di luar sana ada yang mengira rumah tangga akan selalu bahagia kalau memiliki pasangan yang tampan, pasangan yang cantik. Padahal di dunia ini ada gak yang abadi? Nah, kita semua sudah paham bahwa dunia ini tidak ada yang namanya keabadian. Semua yang ada di sini lambat laun akan sirna. Demikian pula dengan ketampanan dan kecantikan. Sehebat apapun teknologi, sebagus apapun obat-obatan, semua itu tidak akan pernah bisa menutupi usia. Apa ada obat yang bisa membuat usia seseorang kembali muda? Tidak. Skincare ya mungkin secara rupa terlihat muda, tapi usia tidak bisa ditutupi. Terima aja. Tidak bisa. Itu artinya bahwa memang untuk membangun surga dalam rumah tangga ialah dengan menghadirkan 3 hal tadi: sakinah, mawaddah, warahmah. Dan pertanyaannya, dari mana hal itu datang? Dari mana 3 hal tersebut bisa kita dapatkan? Mana sumber yang mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah? Agar rumah tangga kita bisa menjadi rumah tangga yang surgawi. Sakinah, mawaddah, warahmah itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Fat ayat 4. Surat Al-Fat ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hatinya orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanim, agar iman mereka semakin kuat. Kemudian di surat Al-Fat ayat 18 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho kepada orang-orang beriman yang membaiat Nabi Muhammad SAW di bawah pohon. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang berada di hati mereka. Kemudian Allah menurunkan yang namanya sakinah. Sakinah, mawaddah, warahmah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada cara bagi kita untuk mendapatkan 3 hal tersebut kecuali dengan cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan. Tidak bisa kita mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah dengan cara-cara yang kita pikirkan sendiri. Seperti yang tadi diungkapkan, ada orang mengira bahwa sakinah, mawaddah, warahmah akan hadir apabila harta seseorang berlimpah. Sakinah, mawaddah, warahmah akan hadir apabila ketampanan dan kecantikan ada dalam pasangan suami istri. Ternyata bukan itu. Sakinah, mawaddah, warahmah
itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada cara, tidak ada jalan buat kita untuk mendapatkannya kecuali dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Apa cara yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan? Yang pertama adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya takwa? Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Kita selalu mengucapkan kalimat tersebut, atau mungkin kita sering mendengarkan, tapi sudahkah kita mengetahui apa artinya takwa? Mana takwa? Takwa artinya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan perlu kita ingat bahwa ketakwaan dengan kebahagiaan dalam rumah tangga itu berbanding lurus. Semakin suami dan istri bertakwa kepada Allah, kehidupannya semakin bahagia. Bahkan sekalipun kondisi rumah tangganya tidak baik ekonominya, mungkin banyak hutangnya, mungkin banyak masalahnya, tapi selalu terpancar kebahagiaan dari wajahnya. Kok bisa? Mukanya selalu tersenyum, padahal punya utang. Seolah masalah yang dihadapi mudah untuk dilewati. Kenapa? Itu semua karena ketakwaan. Kita perlu ingat, orang yang selalu dekat kepada Allah dengan ketakwaan akan selalu bahagia walaupun dalam kesusahan. Sedangkan orang yang jauh dari Allah walaupun dalam kenikmatan akan selalu merasa keterasingan. Takwa dan bahagia berbanding lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan." Siapa yang melakukan kebaikan, amal saleh, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, kata Allah. Ini janji Allah, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan berikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Kehidupan yang gak ada kesedihan. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sedangkan orang yang jauh dari ketakwaan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari petunjukku, dari ajaranku, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Siapa yang mengatakan ini Allah Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta, yang tidak ada hal mustahil bagi Allah. Siapa yang menjaga ketakwaan kepada Allah, akan Allah berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia. Tapi orang yang berpaling dari Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan siapa yang bertanggung jawab dalam ketakwaan dalam rumah tangga? Yang bertanggung jawab dalam mempraktekkan ketakwaan di rumah tangga adalah seorang suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu, kata Allah, dari siksaan api neraka. Sehingga suami yang baik adalah suami yang bukan hanya memikirkan apakah
kebutuhan rumah tangga secara finansial sudah tercukupi. Yang penting udah ngasih biaya uang dapur. Yang penting anak udah disekolahin. Bukan. Kalau masuk kusut. Kok bisa saya Ustaz? Tumpah kalau nggak habis. Ya, kita fokus lagi. Seorang suami yang baik bukan suami yang hanya memikirkan yang penting dapur beres, yang penting anak udah sekolah. Tapi seorang suami yang baik adalah suami yang bertanggung jawab, bukan hanya secara materi, tapi juga rohaninya. Selalu tanyakan kepada istri, apakah sudah melaksanakan salat. Jangan dikira hal tersebut bukan hal yang penting. Yang penting saya udah sholat di masjid, pulang terserah. Istri mau sholat itu urusan dia. Tidak. Lihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan, sungguh Allah akan menyayangi suami istri yang saling mendukung dalam ketakwaan. Seorang suami yang bangun malam kemudian sholat tahajud, setelah itu membangunkan istrinya. Kalau istrinya nggak bangun, Ya berarti ya, dicipratin. kayak berat Ustaz. Diciprat. Surga. Siram bensin. Insya Allah. Suaminya ngebangunin istrinya. Saya membangun. Kenapa? Karena suami istri yang saling mendukung ke dalam ketakwaan, mereka saling menjaga dari siksaan api neraka. Begitu pula sebaliknya. Semoga Allah, ini Nabi yang mendoakan. Nabi kalau berdoa pasti dijabah sama Allah. Semoga Allah menyayangi suami-suami, semoga Allah menyayangi istri-istri yang bangun malam kemudian sholat tahajud, lalu setelah itu membangunkan suaminya. Bangunkan suaminya untuk sholat tahajud. Jangan berpikiran, aduh kasihan, seharian suami lembur. Bangunkan dia agar bisa melaksanakan sholat tahajud. Didoakan oleh Nabi agar Allah menyayangi suami istri yang saling mendukung dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar. Bukan hanya sekedar mencukupi materi, tapi juga mengarahkan keluarganya untuk selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak nanti di hari kiamat, suami akan dituntut oleh 4 orang perempuan. Siapa itu 4 orang? Nah, Masya Allah udah hatam. Jadi bapak-bapak harus pakai. Ya bukan, ya ini istri-istri. Iya. Bayangkan seorang suami yang bertakwa kepada Allah, ketika dia lulus dalam pertimbangan amalan, gak bisa langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap berhenti langkahnya sampai 4 orang perempuan juga akan ditanya, apakah seorang laki-laki tersebut telah menjaga ketakwaan terhadap 4 orang wanita ini. Yang pertama adalah istrinya. Yang pertama adalah istrinya. Yang kedua adalah anak perempuannya. Percaya ngomong ya Bu, saya nih. Yang kedua adalah anak perempuannya. Ditanya sama Allah, nanti dipanggil anak perempuannya, apakah abimu sudah mengajarkan dan mendidikmu tentang agama? Kalau dia menjawab tidak, maka ayahnya akan tertahan untuk masuk surganya Allah. Berarti kalau punya anak laki ini kan gitu. Iya.
Kalau Allah belum mengkaruniakan anak perempuan, maka tidak ada. Artinya apa? Ini keringanan dari Allah. Ini keringanan. Jadi mudah-mudahan nanti ntar punya anak kembar. 5 cewek 5. Berarti istri dong. Udah dulu. Kalau di sini bukannya ada malah perang. Kita dilempar lagi. Ya udah. Ayo kita mulai. Dan yang ketiga adalah ibunda. Akan ditanya bagaimana tanggung jawab anak laki-lakinya kepada ibunya. Jadi seorang anak yang saleh bukan cuma membahagiakan orang tua dengan memenuhi keinginan, tapi juga ingatkan orang tuanya untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dan yang keempat adalah saudari perempuannya. Adapun perempuan sangat mudah. Kalau sudah selesai dengan urusannya, selesai sudah. Gak ada tanggung jawab yang lain. Apakah seorang ibu akan ditanya tentang anak perempuan dan anak lakinya? Tidak. Yang ditanya adalah suami. Maka dari sini tolong dipahami, hendaknya seorang istri mendukung, membantu suaminya untuk menjaga amanah yang telah dititipkan kepadanya. Karena tanggung jawab suaminya sangat berat dalam urusan ketakwaan. Dia tidak hanya dituntut untuk menjaga ketakwaan dirinya, tapi juga dituntut untuk menjaga ketakwaan istrinya, anaknya, ibunya, bahkan sampai saudari perempuannya. Makanya istri yang salehah, istri yang bisa membantu meringankan suami dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantu ingatkan agar beban yang ditanggung oleh suami menjadi ringan untuk dilakukan. Ini yang pertama, yaitu membangun rumah tangga di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, penanggung jawab utamanya adalah seorang suami. Tapi hendaknya istri membantu, jangan malah memberatkan. Bantu suaminya untuk datang ke kajian. Bantu suaminya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan diberatkan langkahnya ketika ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama yang perlu diingat adalah ketika seorang suami berusaha untuk berbakti kepada ibundanya. Jangan diberatkan. Ingat satu kaidah dalam Islam, al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Coba di sini saya tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu yang punya anak, apa sih harapannya kalau misalnya ibu-ibu udah tua nanti? Apa harapannya sama anak-anak? Berbakti, selalu mendoakan. Dan gak kita pungkiri, kita pengen anaknya perhatian. Gak mungkin gak. Pasti ada keinginan anaknya memperhatikan dirinya. Pasti ada keinginan seperti itu. Jikalau memang itu yang menjadi keinginan, biarkan suaminya berbakti kepada ibundanya. Karena dengan hal itu akan menjadi sebab anak keturunan kita kelak nanti berbakti kepada kita. Yang namanya karma bukan hanya berlaku pada hal buruk, tapi juga demikian pada hal yang baik. Bantu suami untuk menjadi suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, agar rumah tangga bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, adalah istri yang salehah. Rumah tangga akan bahagia, akan tentram
kalau istri menjadi istri yang salehah. Bagaimana karakter istri yang salehah? Siapa mereka istri yang salehah? Ini yang menafsirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri yang mengabarkan tentang arti dari istri yang salehah. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khair, siapa perempuan yang paling baik? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasurru idza nadhara, istri yang membuat suami bahagia apabila suami melihatnya. Suami pulang kerja capek, lihat istri, senang banget. Ini ciri-ciri wanita yang salehah. Ini ciri-ciri wanita yang saleh. Maka kalau suami pulang, istri masang wajah, nggak bisa digambarin dengan kata-kata. Suami pulang mikir keras, ini salah saya apa? Kayaknya tadi baik-baik aja di WhatsApp, kok pas pulang lihat mukanya beda. Ini ciri istri salehah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila suami melihatnya membuat hati suami itu tenang, senang, bahagia. Dan apabila suami memerintah, dia tidak menolak, mentaati suaminya, dan tidak memasukkan ke dalam rumah orang yang tidak diridhoi oleh suaminya. 3 ciri ini adalah 3 ciri wanita salehah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah, sangat mudah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta istri yang salehah adalah istri yang bisa membantu perekonomian suaminya, istri yang bisa berdandan cantik di hadapan suaminya, istri yang awet muda. Tapi karakternya yang dituntut adalah karakternya menyenangkan suami, tidak menyelisih perintahnya, dan menjaga rumahnya dari orang-orang yang tidak diridhoi oleh suaminya. Apa ganjarannya apabila seorang istri berusaha menjadi istri yang salehah? Ganjarannya nggak main-main. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza shalatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan udah menjaga sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, juga menjaga kesuciannya dan mentaati suaminya, qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti, silakan masuk surga lewat pintu surga mana saja. Bayangkan, nanti di hari kiamat yang masuk surga itu miliaran orang, banyak, tentunya ngantri panjang. Tapi bagi istri-istri yang salehah, dan dikatakan pada silakan masuk surga lewat pintu mana saja. Ini kemuliaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas sejauh mana seorang istri taat kepada suaminya? Apakah seluruh perintah suaminya harus ditaati? Dalam syariat Islam ada kaidah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Selama suami tidak memerintahkan istri kepada pelanggaran syariat, maka selama itu harus dia taati perintah suaminya. Selama suami tidak memerintahkan istri untuk melanggar syariat Allah,
maka hendaknya seorang istri taat kepada suaminya. Inilah dua perkara yang akan menjadikan rumah tangga bahagia. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah berusahanya seorang istri untuk menjadi istri yang soleh. Dan sebagai motivasi untuk kita, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan di malam hari ini, bahwa ternyata pernikahan itu adalah sebab yang paling besar di antara sebab-sebab terbesar yang memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang istri bermuamalah dengan baik kepada suaminya, dari tutur katanya, dari sikapnya, demikian pula dengan sebaliknya, seorang suami yang bermuamalah dengan baik kepada istrinya, maka selama itu pula argo pahalanya akan terus bergulir. Bahkan ketika seorang suami mengajak istrinya sebelum tidur malam untuk berbicara, cuma ngobrol doang, ngobrol sebelum tidur, pahalanya sama seperti orang yang belajar menuntut ilmu agama. Tapi biasanya yang terjadi apa? Suaminya istrinya ngomong panjang lebar, taunya suaminya udah nggak tahu kemana. Ada juga yang main HP. Jangan kalau main HP hindar. Live TikTok ya. Udah ngechat sama laptop, ngechat sama teman. Karena di antara waktu yang paling dekat bagi suami dan istri adalah waktu ketika sebelum tidur. Ketika mengajak bicara pasangan kita sebelum tidur, itu bernilai pahala yang sama seperti orang menuntut ilmu agama. Tuh, dengar tuh. Ya mudah-mudahan setelah ini kita sama-sama memperbaiki kualitas diri, bukan saling tunjuk-tunjukkan. Iya, bukan. Karena orang yang baik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pasti berbuat salah. Kita menikah sama manusia, bukan sama malaikat. Artinya apa? Pasangan kita pasti memiliki kekurangan. Tapi apa kata Nabi setelah itu? Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah ketika dia mau memperbaiki, ketika dia berusaha untuk memperbaiki, sudah cukup buat kita. Itu adalah ungkapan maaf yang paling baik. Dibanding dia mengucapkan, ya saya minta maaf, jauh lebih baik ketika dia berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi bermuamalah yang baik dengan istri, bermuamalah dengan baik pada suami, maka itu akan menjadi pahala buat kita sepanjang hidup kita. Makanya pernikahan disebut dengan ibadah sepanjang masa. Jangan dianggap enteng. Seorang istri yang cuma misalnya nuangin air ke gelas suaminya, itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang mencoba pijitin istrinya di malam, jangan dikira itu penghinaan buat suami. Masa suami menjidat istri? Tidak. Itu berbuat ihsan kepada pasangan kita yang nilai pahalanya di sisi Allah sangat besar. Maka jangan dikira ketika kita berbuat baik kepada pasangan itu seolah-olah kita sedang merendahkan diri kepada pasangan. Tidak. Justru kita sedang menjalankan ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi mengatakan bahwa Allah sangat mencintai apabila seseorang memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain. Bayangkan kalau yang kita masukkan kebahagiaan adalah hati istri kita sendiri, hati suami kita sendiri, jauh lebih besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita dalam membangun rumah tangga kita sesuai dengan keridhaan-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dan pasangan kita
kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua kenikmatan surga di akhirat kelak, dan Allah kumpulkan kita di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan dan kita diskusikan pada kesempatan malam hari ini. Anda mohon maaf atas apa yang disampaikan bila mana ada kesalahan, karena memang yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi dan juga dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma astati wa aqulu lakum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Pertanyaannya Ustaz. Iya. Hanya baca hati. Hanya baca hati. Seperti itu lagi. Baru mau tetap apa dengan majelis. Siap. Boleh Ustaz. Anda jadi deg-degan. Coba aja jangan saya jawabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apabila suami istri hidup di kecil gitu ya,